Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Adela Putri dengan NIM 22181102. Baiklah, di sini saya akan melakukan pengolahan data panel dengan menggunakan EFUSE. Untuk studi kasus yang digunakan yaitu pengaruh harga saham dan nilai actual capital terhadap nilai investasi pada industri semen di Indonesia. Di sini kita menggunakan 4 perusahaan, Semen Padang, Kusowa, Gresik, dan Tiga Roda. Nah, untuk tahunnya dimulai dari 1997 hingga 2016. Nah, untuk rumusan masalahnya yang pertama itu sejauh mana pengaruh harga saham terhadap nilai investasi. Nah, yang kedua itu sejauh mana pengaruh nilai actual capital terhadap nilai investasi pada industri semen di Indonesia. Nah, yang ketiga itu sejauh mana pengaruh harga saham dan nilai actual capital secara bersama-sama terhadap nilai investasi pada industri semen di Indonesia. Untuk hipotesisnya ya ada 3. Yang pertama, hipotesis pertama, H0-nya itu tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara harga saham terhadap nilai investasi. Nah, HA-nya terdapat pengaruh yang signifikan antara harga saham terhadap nilai investasi. Nah, untuk hipotesis yang kedua, H0-nya itu tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara nilai actual capital terhadap nilai investasi. HA-nya terdapat pengaruh yang signifikan antara nilai actual capital terhadap nilai investasi. Nah, yang hipotesis yang ketiga, H0-nya itu tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara harga saham dan nilai actual capital terhadap nilai investasi secara bersama-sama terhadap nilai investasi. Nah, untuk HA terdapat pengaruh yang signifikan antara harga saham dan nilai actual capital secara bersama-sama terhadap nilai investasi. Nah, untuk kriteria pengujiannya kita menggunakan hipotesis 1 dan 2. H0 diterima jika T hitungnya itu kecil dari T tabel. Nah, kalau HA diterima jika T hitungnya itu besar dari T tabel. Nah, untuk hipotesis 3, F hitungnya itu H0 diterima jika F hitungnya itu kecil dari F tabel. Nah, untuk HA diterima jika F hitungnya itu besar dari F tabel. Oke, di sini kita akan melakukan pengolahan data dengan EFUSE. Yang pertama kali kita lakukan adalah yang tadi kita sudah merapikan data itu dengan menggunakan Excel seperti tampilan ini. Nah, nanti kita akan memasukkan data tersebut ke dalam EFUSE. Sebelumnya kita harus mengatur terlebih dahulu untuk mengklik File, New, Word File. Karena di Word File Structure tipe ini kita menggunakan data panel, kita harus mengubahnya menjadi balance panel. Selanjutnya untuk panel specification-nya itu kita menggunakan annual, dan untuk start datanya itu dari 1997 hingga 2016. Nah, untuk perusahaan kita menggunakan 4 perusahaan. Lalu kita Nah, selanjutnya kita akan memasukkan datanya dengan mengklik quick, terus empty group. Nah, di sini kita memasukkan datanya di sini. Karena di sini masih ada yang kosong di atas, kita taruh yang paling atas. Lalu dari data Excel tadi kita mengcopy data tersebut, lalu kita masukkan kepada tampilan ini, lalu paste. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, kita beri nama dengan grup 01. Oke. Nah, kita akan melakukan pengujian dengan klik quick estimate equation. Kita menggunakan rumus INF
C, HS, dan NAK. Lalu metodenya least square, sampelnya 1997 hingga 2016. Lalu klik OK. Nah, kita akan mendapatkan regresinya seperti ini. Namun, ini belum dapat diinterpretasikan dikarenakan kita belum melakukan pemilihan model dan uji asumsi klasik. Jadi kita harus melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Nah, dengan mengklik estimate. Nah, sebelumnya untuk melakukan uji pemilihan model ini terdapat 3 model. Yang pertama itu adalah common effect, fixed effect, dan random effect. Dari ketiga itu kita terdapat 3 cara dalam memilih metodenya. Yang pertama itu ada uji Chow, uji Hausman, dan Lagrange multiplier. Nah, uji Chow di sini, ini dilakukan untuk memilih common effect atau fixed effect. Nah, untuk uji Hausman, di sini, uji ini dilakukan untuk memilih apakah kita akan menggunakan fixed effect atau random effect. Kalau Lagrange multiplier, uji ini dilakukan untuk memilih random effect atau common effect. Nah, di sini kita setelah mengklik estimasi tadi, kita masuk ke panel option. Karena yang tadi tampilannya itu adalah tampilan common effect. Nah, di sini kita nona ini dia adalah common effect, ini fixed effect, dan ini random. Berarti kita memilih fixed effect. Lalu kita oke. Nah, ini merupakan tampilan dari fixed effect, tapi dia belum bisa dipercayai, sehingga kita melakukan uji Chow terlebih dahulu dengan mengklik view, fixed atau random effect. Lalu kita mengklik redundant fixed effect. Nah, kita klik ini. Nah, ini adalah tampilan dari fixed effect. Nah, caranya melihatnya itu adalah dilihat dari probabilitas cross section F-nya. Jika probabilitas cross section F-nya itu kecil dari 0,05, berarti kita menggunakan fixed effect. Namun kalau besar berarti kita menggunakan common effect. Berarti dia lebih kecil dari 0,05, berarti kita menggunakan fixed effect. Nah, selanjutnya kita harus melakukan uji Hausman. Nah, di mana kita akan mengklik estimation, panel option, kita ganti dengan random. Karena uji Chow. Karena kita menggunakan uji Hausman. Oke. Nah, di sini kita klik view seperti tadi juga, lanjut ke klik fix, lalu pilih Hausman, uji Hausman test. Nah, di sini terlihat bahwa probabilitasnya itu besar dari 0,05 pada cross section randomnya. Di sini terdapat 0,2069, di mana itu dia lebih besar. Berarti kalau dia lebih besar, berarti kita menggunakan random effect. Nah, kalau dia lebih kecil, kita menggunakan fixed effect. Berarti kita menggunakan untuk metode untuk regresi di sini kita menggunakan random effect. Nah, kita kembali kepada estimation, kita memilih random effect, kan? Lalu kita klik OK. Nah, untuk hasil regresinya akan seperti ini tampilannya. Nah, di mana dapat kita lihat koefisien determinasi dari R-square-nya di sini ada 0,67. Jadi dia artinya variabel harga saham dan nilai equal capital terhadap variabel terikat atau nilai investasi itu sebesar 67,7%. Nah, sisanya itu sebesar 32,3% itu disumbangkan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.
Nah, untuk nilai F hitungnya itu kita melihat dari F statistik. Jadi F statistiknya di sini adalah 80,76, di mana probabilitasnya itu adalah 0,000, yang dimana dia kecil dari 0,05. Artinya variabel harga saham dan nilai actual capital itu secara bersama-sama dapat menjelaskan nilai variabel terikat atau nilai investasi. Nah, selanjutnya itu di sini kita dapat melihat juga. Nah, di sini kita dapat melihat juga koefisiennya, di mana koefisiennya itu min 50,72 ditambah dengan 0,18 lalu ditambah dengan 0,21. Nah, untuk koefisien dari 0,0218 itu kan dia kecil dari 0,05. Di sini kan kalau apabila nilai harga saham dan nilai actual capitalnya itu 0, maka nilai Y-nya itu adalah sebesar min 50,72. Nah, seperti yang ada di tampilan ini. Nah, untuk koefisien estimasi harga sahamnya itu kan di sini dia 0,18. Nah, untuk probabilitasnya itu kecil dari 0,05. Berarti dia itu berpengaruh signifikan terhadap variabel nilai investasi. Nah, ketika harga saham itu naik sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan nilai investasi sebesar 0,18. Begitu juga dengan apabila nilai actual capital terhadap investasi itu naik sebesar satu satuan, maka nilai investasi itu akan meningkat sebesar 0,21. Nah, begitulah cara untuk menginterpretasikan hasil dari regresi panel model panel ini. Nah, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.